Ini adalah Karimun Wagon R AGS tahun 2014. Warna hijau, ini warnanya cukup langka. Dan sini untuk wagon RGS, ini tipe yang manual ya. Jadi sudah dilengkapi dengan fog lamp. Ini ada fog lampnya. Fog lampnya dia kalau lihat ini warnanya sedikit keunguan ya. Jadi seperti Daymaker. Dan ini juga ada chrome-nya, list chrome. Ini udah ada list chrome. Nah ini reflektornya seperti ini, lampunya. Oke. Kita lihat overall ya. Untuk velgnya sendiri, untuk Karimun GS ini dia menggunakan alloy wheel ukuran 14, ring 14. Tipe bannya 175/65 ring 14. Kita lihat di bagian dalamnya ya untuk Karimun GS ini. Ini untuk spesi roomnya cukup luas ya. Untuk ukuran penumpang dewasa berjumlah maksimum 5 orang ini cukup cukup enak sih ya. Spesi roomnya cukup luas di sini. Dan untuk bagian depan ini kebetulan Karimunnya Karimun manual ya. Mobil manualnya Karimun GS ini dia menyediakan dua tipe, manual dan otomatis. Seperti itu. Ini kondisi seperti ini. Saya dari belakang ya. Dan ini kalau lihat dari bagian bagasi seperti ini, cukup luas sih ya. Nih. Tapi memang dia tidak ada tutupnya di sini ya. Jadi dia terbuka. Ini untuk bagian belakangnya dia masih engkol ya. Kalau untuk bagian depan dia sudah menggunakan power window. Untuk bagian depannya dia sudah menggunakan power window. Dan kebetulan mobil ini sudah dibungkus ya. Joknya udah dibungkus dan cukup rapi. Ini untuk 2014 mobil ini masih cukup sangat terawat sih ya kalau menurut saya. Karena memang keseruan overall siap dipakai. Dan untuk yang Karimun GS ini sendiri itu sudah dilengkapi oleh child lock. Untuk bagian belakang nih, ini child locknya di sini. Jadi tinggal seperti dia untuk mengaktifkannya ke kiri dan kanan untuk aktif dan non aktif. Oke, kita pindah ke bagasi ya. Untuk lampu belakangnya seperti ini dia. Ini logonya, emblemnya, Suzuki mobil. Dan ini logo flag carrier dia, bentuknya seperti ini. Ini mobil ini termasuk mobil LCGC ya. Karimun Wagon R GS, tipe GS. Bedanya GS sama yang GX atau GL itu dari lampu depannya. Ini ya, kita lihat untuk bagian lampu depannya untuk yang tipe GS. Dan ini untuk engine-nya dia menggunakan engine K10B 998 cc. Jadi cukup ringan, halus, dan juga cukup irit. Untuk bensinnya sendiri 1/30 km kadang. Kalau anda kata memang nggak terlalu bejek, terlalu dalam ya. Oke, kita sekarang lihat di bagian dalamnya. Nah, kita sudah di dalam. Nah, ini lampunya di sini ya. Kita nyalakan dulu. Oke, ini ada kodok nih. Ada kodoknya nih tidak include ya. Jadi jangan tanya kalau beli Karimun GS, Pak kodoknya mana? Nggak ada kodoknya ya. Nah, ini tips standarnya. Tips standarnya dia pakai CD. Dia ada beberapa pengaturan, ada aux juga, Bluetooth audionya juga ada, AM dan FM. Entah nih siapa yang mau dengerin AM ya, tapi AM-nya ada di sini fiturnya. Oke, kita matikan aja. Oke, di sini AC-nya 1 2 3 4. Kadang juga ada yang nulis sini 5 6 7 8 9 10. Orang iseng dia. Sebenarnya ada 4 aja dia. Nah, ini pengaturan temperaturnya. Makin ke kanan dia makin dingin. Ya, tapi juga bisa ke kanan lagi, muter lagi. Wah, rusak jangan. Nah, sini tuasnya itu 1 2 3 4 5 dan ini mundur. Ya, mundurnya biasa normal.
Nah seperti ini kondisi dalamnya ya. Jadi memang bulu saya kelihatan. Apa namanya, mobilnya memang cukup compact, ringan, mungil ya. Dia panjang mobilnya sendiri hanya 3,6 meter, tingginya dari bawah ground clearance-nya ini cukup tinggi, sekitar 170 mm. Jadi memang cukup layak untuk jalan kondisi di Jakarta ya, city car. Dan ini nah untuk bagian dari ini kaca spion dia masih manual, jadi mesti dipencet-pencet. Nah, pencet-pencet tangannya keluar ya, tangannya keluar, jangan di dalam nggak bisa, tuh ada kaca soalnya ya. Ini juga nih, ini juga manual ya, ini manual. Untuk ini untuk apa namanya, tuas pengaturan dari itu ya, wiper lampnya ya, wiper lampnya. Dan ini juga tidak ada kaca nih, tidak ada kaca buat ngaca ya, juga sama ya, masih diplastikin malah nih. Ini tahun 2014 ya, Karimun GS 2014, manual, warna hijau. Kilometernya sudah menempuh jarak 111.000 ya. Tapi kondisinya wah bukan main ini. Saya juga heran juga ya, kondisinya cukup apik. Oke, kita coba berkendara ya. Ini beberapa waktu yang lalu, oh iya, sekedar informasi, saya sudah menggunakan mobil ini ke Sukabumi ya, jalan gitu ya. Saya coba buktikan mobil ini irit apa enggak ya. Wah, ternyata irit banget gitu. Saya keliling aja kemarin apa namanya ya, sekitaran Jakarta cukup 50.000 itu udah keliling-keliling, masih ada sisa bahkan, karena memang dia 1 liter itu bisa menempuh 30-an ya. Kalau lihat dari tutorial ataupun dari beberapa kisah sukses di luar sana ya, kalau kita googling tuh ada yang bahkan 1 liter 56 km. Waduh, motor sudah kalah itu. Tapi ini segini aja udah cukup mantap ini kalau menurut saya sih. Dan ini apa namanya, untuk bensinnya sendiri, bahan bakarnya dia menggunakan Pertalite kalau yang mobil ini ya. Nah ini juga suspensi empuk banget kalau menurut saya. Tapi memang karena mobilnya kecil, wheelbase-nya pendek ya, jadi ya lumayan limbung lah ya. Tapi ya worth it sih, karena terbayar dengan keiritan dari mobil ini. Mobilnya sangat irit, nyaman, AC-nya dingin ini, AC dingin sekali nih. Saya sekarang pakai jaket meskipun pakai celana pendek ya, tapi memang dingin gitu. Suspensi juga enak, dan juga gini mobilnya karena apa ya, nggak terlalu lebar gitu, jadi cukup lah kalau kita masuk gang-gang kecil ya. Itu juga jalan-jalan yang rusak, ini suspensi empuk banget dan cukup senyap, hening, enak lah gitu. Ini tinggi saya 180 cm. Saya menggunakan mobil ini juga nggak merasa sempit gitu, nggak merasa sumpek, enak lah. Ini spesinya cukup luas ya, cukup enak lah. Itu juga perpindahan giginya ini bisa saya cobain tuh, ngebut, enak, spesinya enak. Juga apa namanya, ringan, koplingnya sangat ringan. Nih mobil ini cukup terkenal ya dengan kopling yang sangat ringan. Lihat juga apa namanya, pengoperasiannya juga cukup sederhana. Mesinnya juga apa namanya, nggak bikin rewel lah, nggak bikin kantong bolong gitu ya. Istilahnya kayak gitu, kantong bolong dan juga celana bolong. Celana bolong bagian depannya lah, aduh bahaya ya, jangan, gak enak nanti kelihatannya, karena itu tadi ya, jadi gak enak lah. Nah ini kita balik lagi ke mobilnya, enak loh ini mobilnya. Jadi buat bapak ibu, nah ini saya rekomendasikan kembali nih untuk mobil kecil ya, segmen 1000cc LCGC. Kayaknya kalau saya milihnya ya ini Karimun GS gitu, karena tampilannya cukup manis. Selain itu juga irit ya. Selain itu juga apa ya, tinggi ya. Ini golongannya, mobilnya bukan SUV tapi MPV, small MPV ya. SUV kan nggak juga, bukan SUV ya, MPV ini kan kayaknya mini compact car gitu ya, city car lah ya gitu, bukan positif juga ya. Oke, ini tampilan luarnya, kita coba lihat lagi kemantapan dari mobil ini. Cakep ya, kacanya di 40%, dia menggunakan kaca film Solar Guard 40% full. Lampu-lampunya nyala terang. Bodinya juga masih kinclong banget, bannya masih tebal-tebal. Nah itu dia.
tebal sekali deh. Velg-velgnya juga masih bagus banget. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk Karimun GS. Nah, ini udah menggunakan ini pelindungnya. Cakep. Oke, terima kasih.